Rp100.000 ya. Amazing meals without breaking the bank. What is your favorite meal in Bangkok's Chinatown? Okey guys, ini yang kita lihat ya, iaitu bila turis Indonesia pergi ke Thailand menggunakan Rp100.000, banyak juga yang dia bisa beli guys. Berbagai-bagai kat kuliner-kuliner yang di Thailand dia bisa beli guys dengan Rp100.000. Ternyata kita lihat di sini berarti duit rupiah itu, wang rupiah itu laku, bisa digunakan di Thailand sana. Rozul Channel. Bangkok's Chinatown. Let's go. Oh, Welcome to Yawara, Bangkok's Rp100.000 apa yang bisa dibelikan di Thailand guys? Today, we're embarking on a journey to see just how much Okay, culinary okay. delight we can get with 100,000 rupiah. Can we satisfy our appetites without breaking the bank? Let's dive right in. First, we have the pork dumpling. Add the sweet Thai chili sauce and fried garlic. A great meal to Banyak start juga the yang day. bisa dibeli dengan Rp100.000 ya. Next, I had chikwe. These steamed rice cakes are topped with sweet radish and minced pork. It was my first time trying it, and I must say, I'm a fan. The blend of sweet and savory flavors creates the perfect wow. harmony. Next, we came to 13.500 one of the most harganya. famous spots in Chinatown, Nai Egg Roll Noodle. One of the best meals in Thailand. I get thirsty, so I Rp29.500 got this harganya. refreshing orange juice. Rp21.000 juicy pork harganya. satay. It comes with a sweet Oh. curry sauce. These two combo. Ini kalau bukan Islam bisa amazing. makan ya. Last but not least, Thai crispy pancakes for dessert. Wow. All these delicious dishes, and the total is Rp100.000 ya. Amazing meals without breaking the bank. What is your favorite meal in Bangkok's Chinatown? Okey guys, ini yang kita lihat ya, iaitu bila turis Indonesia pergi ke Thailand menggunakan Rp100.000, banyak juga yang dia bisa beli guys. Berbagai-bagai kat kuliner-kuliner yang di Thailand dia bisa beli guys dengan Rp100.000. Ternyata kita lihat di sini berarti duit rupiah itu, wang rupiah itu laku, bisa digunakan di Thailand sana. Kita lihat next video ya. Guys, kalau ke Bangkok bawa rupiah aja. Ternyata nilai tukarnya itu lebih murah loh. Ini dari pengalaman aku lebih ya. Pas murah, ke berarti Bangkok lebih kemarin, banyak ya. Menurut pengalaman aku kemarin, mending bawa uang rupiah aja guys. Terus tukar di sini. Kemarin yang ku dapat itu kursnya nilainya 444. Pas tukar di money changernya Makassar, kursnya itu 465. Lumayan banget kan selisihnya guys. Iya, Untuk money changernya banyak. juga jangan sembarangan ya guys. Harus dia super rich. Ini tuh warnanya ada yang orange sama hijau. Jadi kalian bisa bawa aja uang rupiah pecahan 100.000. Jadi tukarnya di sini tuh per 1 juta guys. Jadi kemarin 1 juta dapatnya 2.250 baht. Jadi kursnya sekitar 444. Terus money changer super di sini rata-rata bisa kalian temui di mall atau tempat belanja juga. Tukarnya mesti pakai paspor ya. Satu lagi Haruslah guys, pakai paspor. kalian bisa belanja di sini. Scan pakai kris cantiknya. aja loh. Kursnya lebih oke lagi. Cuma Kris pun bisa ya. Kemarin tuh pakai krisnya BCA. So, belanja di Bangkok jadinya bisa lebih hemat. Soalnya nilai kursnya lebih rendah guys. Jadi bisa tukar begitu. di sini atau pakai kris juga. So, boleh kalian coba ya kalau besok-besok kalian ke Bangkok. Guys, bukan saja bisa untuk kita tukaran wangnya yang sangat rendah di sana, maksudnya itu kita bisa banyak dapat uang rupiah kalau ditukarkan di Thailand. Malahan juga kris, iaitu kris yang ada di Indonesia itu, yang lokalnya kris Indonesia bisa digunakan untuk berbelanja di Thailand juga guys. Berarti kita lihat di sini kolaborasi antara Bank Thailand dengan Bank Indonesia itu ada kolaborasi mereka guys. Jadi di situ kita lihat bisa digunakan kris Indonesia di Thailand sana. Mudah untuk para wisata daripada Indonesia untuk berbelanja di Thailand lepas ini ya. Thailand kini punya daya tarik lebih bagi wisatawan asal Indonesia. Oke. Bukan perkara objek wisatanya saja, tapi juga kemudahan yang didapat para wisatawan asal Indonesia yang berkunjung ke sana. Pada Kamis, tanggal 29 bulan 8 tahun 2022, Bank Indonesia atau BI resmi mengumumkan implementasi penuh QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard dengan Thailand. Ini saya Itu bilang berarti tadi. wisatawan asal Indonesia sekarang dapat berbelanja di Thailand dengan memakai mata uang rupiah. Wah, sudah Kemudahan bisa bagi ya. wisatawan asal Indonesia ini juga berpotensi meningkatkan kunjungan wisata ke Thailand dari tanah air. Terlebih negara yang berjuluk lumbung padi. Itu yang kita lihat tadi guys, yang seperti dikatakannya berarti antara kerjasama Bank Thailand dengan Bank Indonesia itu sudah dilakukan tahun yang lalu lagi ya. Berarti di sini kalau wisatawan daripada Indonesia untuk berbelanja di Thailand itu tidak perlu membawa uang cash lagi ya. Uang fizikal nggak usah dibawa lagi pun sudah nggak apa-apa guys. Kerana kita lihat di sini
kris daripada Indonesia bisa digunakan di Thailand untuk berbelanja. Ini untuk menggalakkan katanya tadi, iaitu para turis daripada Indonesia lebih ramai lagi untuk berkunjung ke Thailand, guys. Oh, pintar juga orang Thailand ya. Pemerintah Thailand untuk mendatangkan banyak lagi wisatawan-wisatawan daripada Indonesia untuk ke negaranya ya. Pintar guys ya. Oke, gua mau challenge beli 100.000 di Jot Fair. Kira-kira dapat makanan sehat apa? Kita coba cari. Let's go. Oke, let's go. Kita lihat apa yang bisa digunakan 100.000 Indonesia di 100.000 Thailand. itu kurang lebih 230 baht Thailand. Bisa nggak Banyak ya juga. buat makanan yang sehat, tinggi protein dan serat, tapi juga kenyang di Jot Fair ini. So, let's Ya, go. apa? Let's go. Pertama gua nemu oyster salad ini. Oyster ini enak. sangat tinggi banget sama protein, apalagi Benar, kalau benar. dibuat salad tanpa ada proses pemasakan yang berlebihan. Jadi kalorinya juga cukup rendah. Harganya di 100 baht. Oke, buat tambahan protein gua pesen Enak, beef enak. sate. Beef juga salah satu Beef sumber sate? protein yang banyak dicari orang. Oke, ini jadi tambahannya. Beef sate, buat favorite proteinnya guys. beef sate 30 baht. Sate lembu ya, sate Masih sapi ya. Sisa 100 baht. Kayaknya mau coba cari sesuatu yang penuh serat, plus vitamin, mau Ya, jus kali ya, ya. Let's go. Oke, ini gua lagi pesen Ya. jus buat jadi sumber vitamin dan serat. Tapi Ya, ingat vitamin C ya. tanpa tambah gula atau Jus jadi mango, ini vitamin bener-bener C-nya 100% kaya ya. dari buah mangga asli. Buat pilihan karbohidrat, gua pilih sushi per masing-masing Uh. potong harganya dari 10 sampai 20 baht. Karena sisa 60 baht, kita coba beli 4 macam sushi dengan topping yang tetap tinggi protein juga. Oh, ya Allah. Pas banget habis di 230 baht. So, langsung aja dimakan. Guys, kita lihat inilah tadi ya. Ini adalah review daripada turis Indonesia yang datang ke Thailand dengan RM100,000 bisa makan yang enak-enak hingga kenyang, guys. Bayangkan, berarti 100,000 itu besar juga nilai di Thailand kerana bisa membeli berbagai-bagai kuliner yang ada di Thailand, guys. Bisa sampai kenyang. Makan tadi kita lihat cendawannya, lagi berbagai-bagai air mangonya, ada makanan-makanan seafoodnya lagi. Uish, banyak guys ya, bisa dibeli dengan RM100,000 ya. Oh, untunglah orang Indonesia pergi ke Thailand bisa dengan 100,000 saja bisa makan kenyang ya. Kalau mau ke Thailand nggak perlu bawa uang banyak-banyak dari Indonesia. kenapa? Oke, jadi aku mau sharing dikit sepengalaman aku selama ke Thailand. Ternyata lebih murah kalau kita narik duit dari ATM Thailand dibandingkan nuker dari money changer di Indonesia. Jadi kalian bisa cari mesin ATM yang warna hijau gini. Ini udah banyak banget sih di pusat perbelanjaan gitu. Sekali narik di ATM mereka itu kena charge 220 baht per tarikan. Jadi aku saranin kalian bisa narik sekali banyak jadi lebih untung dan Ya, ya, budgetnya benar, lebih benar, rendah. benar. Ada juga yang ATM Ion katanya itu cuma kena 150 baht per tarikan. Cuman jujur aku nggak tahu itu lokasi tepatnya di mana dan katanya ATM-nya juga jarang banget itu. Tapi kalau kalian pakai yang ATM hijau ataupun ungu itu sama-sama kena di 220 baht ya per tarikan dan di sini ATM-nya udah ada bahasa Inggris. Dan juga kalian bisa pakai kartu dari ATM Indonesia. Selamat mencoba dan jangan lupa share. Oke guys, ini artinya katanya kalau lebih murah di Thailand, bila kita tukar wang rupiah ke Thailand itu maknanya kita lebih dapat banyak lagi guys. Maknanya artinya di sini kalau mau pergi ke Thailand itu jangan tukar uang rupiah, jangan tukar uang Thailand terlalu banyak di Indonesia ya. Harusnya tarik saja daripada ATM di Thailand itu bisa dapat lebih banyak lagi uang bahtnya guys. Itu yang dikatakannya murah itu tadi. Jangan salah anggap ya, murah-murah ingat dapat sikit. Sebenarnya dapat lebih banyak lagi uang Thailandnya kalau kita tarik uang di mesin ATM Thailand. Itu artinya ya. Ada yang faham? Nggak faham lagi? Komen di bawah komentar. Nanti saya jawab ya. Oke, next. สวัสดีครับทุกคน Oke guys, kalian kesulitan bahasa Inggris, bahasa Oke. Thailand apalagi. Iya, kalian lagi saya pengen nggak bisa. belanja, tapi Tak cuma bisa ungkap. bahasa Indonesia dan bawa uang rupiah. Tenang, ada solusinya. Jadi di Bangkok itu ada pasar di dekat Wat Arun, itu pasar yang bisa pakai uang rupiah dan bisa pakai bahasa Indonesia. Oh, ini pasarnya ya. Bisa guna rupiah dan bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Nah, gimana tuh? Seru kan? Insya Allah nanti 2021 setelah aku wisuda, aku bakal open trip ke Thailand. Yuk, yang Open mau trip, ikut, wah. Nabung dulu. Nanti 2021 kita berangkat bareng ya. Doakan semoga corona cepat kelar dan aku cepat wisuda. Oke.
Banyak yang salfok nanyain pembayaran kris di Thailand. Ya, jadi kris itu bisa buat transaksi di Thailand, guys. Gue juga baru tahu pas udah di sana kemarin. Padahal gue udah nyiapin uang cash tuh banyak banget, hampir 20.000 baht. Tahu gitu kan, gue gak perlu nyiapin cash banyak-banyak ya, karena kan ribet terus bahaya juga. Jadi selama Iya, di tahun benar kemarin juga, gue ya. tuh selalu transaksi pakai kris, baik itu buat beli makanan, belanja, just tip, sewa motor, masuk tempat wisata dan lain-lain. Dan yang lebih kerennya lagi adalah ternyata debit Mastercard contactless ini bisa buat bayar tol di Thailand, guys. Ini tuh Iya, kejadiannya iya, iya. pas kemarin gue sama Benar. teman-teman gue naik Grab, terus ternyata lewat tol kan, dan kita nggak tahu mau bayar pakai apa. Akhirnya iseng Oh, pakai bisa kartu ya? ini, dan ternyata bisa, guys. Jadi pelajaran buat kalian yang mau ke Thailand buat siapin kartu ini, oke? Kartu Okto yang Indonesia punya juga bisa untuk bayar tol di Thailand. Kemudian kita tahu memang hubungan perdagangan antara Thailand dengan Indonesia itu banknya sudah kolaborasi bersama ya, collab maksudnya di situ ya. Jadi sudah bisa menggunakan kris ya. Jadi kita tahu kalau kita bawa uang terlalu banyak, uang cash ya, bahaya guys. Mungkin dirampok ya, hilang, kita nggak tahu. Tetapi kalau kita menggunakan kris itu agak selamat. Agak selamat, bukan selamat 100% tetapi agak selamat lah kalau kita menggunakan kris ya. Karena HP kita kan ada passwordnya ya, ada nombor passwordnya. Jadi kalau hilang ke HP kita ataupun tercicir ke, orang nggak bisa juga mencuri uang kita guys, karena harus ada nombor passwordnya untuk membuka HP kita. Kemudian aplikasi kita pun ada nombor password lagi sekali ya. Seperti saya kalau pergi ke Indonesia itu, saya biasa menggunakan Touch and Go. Kalau nama di Malaysia itu bisa digunakan Touch and Go itu di Indonesia. Kalau saya gunakan belanjanya tidak ada yang di-charge yang lebih guys ya. Kalau saya beli contohnya di Indonesia itu harganya 100.000 ya. Kalau saya gunakan kad Touch and Go itu tetap harganya 100.000 guys. Enggak ada charge. Itulah untungnya kalau guna Touch and Go juga kalau berbelanja di Indonesia. Itu pengalaman saya yang sering ke Indonesia. Tetapi pengalaman untuk orang Indonesia pergi ke Thailand menggunakan kris, itu kehebatan Indonesia dengan Thailand. Jadi sama-sama untung, sama-sama win-win lah di situ sebenarnya ya. Jajan di Thailand bisa pakai kris. Bang mau ngapain bang? Ini di seberang hotel guys, kita lapar, kita mau cari cemilan. Gue lagi nyari cilor sih. Nih guys, gue lagi belanja nih di Thailand kan. Coba kita bayar pakai kris ya. Pasti bisa dong. Bisa coy. Berapa? Bisa coy. 50 nih. 50 THB kan. Oh 50 kurs 506 25.000. Oke. Ya. Wih, berhasil. Bisa guys. Bisa pakai QR. Iya. Oke. Thank you. Oh, nggak ada interest ya? Nice. Thank you. Itu kita lihat apabila para wisatawan, turis daripada Indonesia menggunakan kris di Thailand itu tadi, tidak ada interest ya. Maksudnya kalau harga itu 25.000 di Indonesia itu tadi, dia bayar di Thailand tetap juga 25.000 guys. Cuma pertukaran uang sajalah. 50 baht katanya tadi ya, 50 baht. Kalau ditukar kepada Indonesia tadi berapa? 25.000 rupiah ya. Begitu, lebih kurang ya. Berarti tidak ada dia punya interest lah. Tapi mungkin ada juga, tapi sedikit, sangat-sangat sedikit ya. Sangat-sangat sedikit. Jadi Bank Indonesia dan Bank of Thailand itu sudah bikin kerjasama mengenai local currency settlement, di mana kita orang Indonesia itu bisa pakai QRIS kita di Thailand. Nah, emang benar kayak gitu? Ayo kita telusuri bareng-bareng. Oke. Jadi Bank Indonesia sama Bank of Thailand sudah bikin kerjasama local currency agreement settlement, di mana kita bisa pakai rupiah kita di Thailand. Jadi karena nggak percaya, gue langsung scan QR merchant Thailand ini menggunakan Bank BCA gue, dan ternyata beneran bisa guys. By the way, jangan lupa minum coconut shake di Thailand karena ini enak banget, seriusan. Dan gak sampai situ aja, gue sempat ke pasar di Thailand dan cobain QRIS-nya secara langsung. Semua bisa pakai ya? Beneran bisa. Tapi emang ya, berdasarkan pengalaman gue, nggak semua merchant di Thailand bisa pakai QRIS ini. Kalian cuma bisa pakai QRIS di merchant-merchant Thailand yang sering dikunjungi sama wisatawan asing. Dan dengan cara tidak ini semua mereka juga nggak perlu tukerin local currency mereka ke US dollar. Jadi ini bisa mengurangi dominasi US dollar. So, gimana menurut kalian? Apakah ini bisa mengurangi dominasi mata uang US dollar di dunia? Wow, ini sebenarnya cara untuk mengurangkan menggunakan uang, yaitu US dollar. Sebab kalau kita bikin pertukaran uang fizikal itu, ternyata dia menggunakan currency international, maknanya menggunakan dolar ya. Tetapi kalau menggunakan kris ini, maknanya antara uang Thailand dengan uang Indonesia lah. Begitulah. Begitu juga saya menggunakan Touch and Go saya ya di Indonesia. Memang apabila saya membeli satu barang 100.000 rupiah guys, dia akan charge harga yang benar-benar
bagi saya sama nilai dengan wang Malaysia. RM26. Kalau 100,000 Indonesia, tukar wang Malaysia RM26 guys. Berarti kalau dia charge pun dalam 10 sen ataupun 20 sen saja. Paling tinggi yang saya pernah lihat. Jadi di situ sangat untung ya. Karena itu saya sekarang ini kalau pergi ke Indonesia, saya biasanya akan masukkan wang saya sendiri dulu ke dalam Touch 'n Go dan saya bisa gunakan kad Touch 'n Go saya di Indonesia juga. Kerana sangat-sangat lebih untung lagi bagi saya lah. Tak tahu bagi orang lain kalau orang Malaysia lain pergi ke Indonesia. Tapi itu yang kita lihat juga. Keuntungan sebenarnya di situ kita tidak menggunakan currency ataupun tukaran wang dolar. Itulah yang lebih sebenarnya untung di situ ya. Okey guys, seperti video yang kita lihat dalam reaction kita tadi, iaitu sistem pembayaran kris ya daripada Indonesia sudah bisa digunakan langsung guys di Thailand. Dan ini bukan sekadar feature keren, tetapi hasilnya daripada kerjasama nyata antara Bank Indonesia dan Bank Thailand. Jadi sekarang kita lihat warga Indonesia yang liburan ke Thailand bisa belanja, makan, shopping, bahkan naik transportasi cukup dengan scan kris saja daripada dompet digital mereka. Enggak perlu tukar wang fizik lagi. Ini sebenarnya memudahkan para turis-turis daripada Indonesia untuk datang ke Thailand membawa wang yang banyak ya. Jadi kolaborasi antara bank sentral kedua negara ini sebenarnya guys jelas membuka jalan yang lebih mudah buat sektor pariwisata dan ekonomi. Jadi turis Indonesia jadi makin gampang buat jalan-jalan dan belanja di Thailand tanpa ribet, cari money changer, dan ini juga dorong pelaku UMKM ya, iaitu dan bisnis lokal di dua negara untuk saling berhubung dan terhubung dan berkembang lewat transaksi digital lintas negara. Ini sebenarnya sangat mudah bagi saya guys menggunakan kris ya. Kalau tidak bisa menggunakan kris pun rupiah pun bisa juga digunakan sebenarnya di Thailand. Jadi guys, apa yang kita lihat, semoga langkah seperti ini makin banyak dilakukan di seluruh negara ASEAN. Kalau teknologi seperti kris bisa digunakan antara negara, hubungan serantau ASEAN bakal makin erat. Itu yang kita lihat perkembangan yang baik ya. Jadi baik daripada sisi ekonomi kita lihat, pariwisata sampai gaya hidup digital semuanya jadi lebih praktikal guys. Efisien dan saling menguntungkan antara negara tersebut ya. Maksudnya antara Indonesia dan Thailand dengan Malaysia, dengan Kemboja, dengan Vietnam, kita antara ASEAN ini kita sudah tidak perlu menggunakan pertukaran wang menggunakan nilai dolar lagi. Jadi di situ kita mengelakkan untuk penggunaan dolar yang berlebihan untuk pertukaran wang. Kita hanya menggunakan nilai wang kita dengan mata wang negara yang kita pergi itu saja. Itu sebenarnya kebaikan yang dilihat di situ ya. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.